Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Bayi Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Bayi Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Bayi Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Bayi Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Bayi Putih mendatangi suatu persatu hodai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infa Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar.
termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Octovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya,
karena kegepas sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu. Target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias YGTK DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habema. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan.
kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homeo. Alhasil, gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 12 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habemah TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI. Bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopassus
menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi suatu persatu hodai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifati Bertengah Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS Kapten Infacha Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang
mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifa Timur dan berkoordinasi dengan Pos Aimbasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu buatan OPM, Felix Fomair 30 tahun berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo,
Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memantik reaksi keras Pangdam Cendrawasih. Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan
Mr. T.N. Han. Hal ini disampaikan ke Pendam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dipantau, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Ishak Pengemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Ishak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Korps TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM
yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 12 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOG ABWILHAN III, Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan
penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Popo Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi suatu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29–31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM,
Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29–31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktofainus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playboy Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703–4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu
di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapanot pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kompas Guard, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hanggapanot. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jau Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai Barikas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo.
Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Legend TNI Richard T. Tampu Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBMA TNI. Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo, Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan Buaya Putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun patolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada medio April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Suhbrasta gugur.
Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui,
Brigjen TNI Laki Afianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Octovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG,
Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playboy Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Rajawira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan kampungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam kampungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif
mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam Gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam Gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam Gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Poga Pategah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam Gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jau Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM,
tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOG ABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi
intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM.
Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap dan ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri.
Izak Dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habema. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Korps TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap cengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogabwilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampulon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebart, dan Yahukibo Papua Pegunungan.
Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Legend TNI Richard TH Tampu Polon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka, Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahuki, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habeba menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blokar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 12 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Legend TNI Richard TH Tampu Polon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blokar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN III. Letjen TNI Richard TH Tampu Polon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan Buaya Putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga.
Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi suatu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau.
Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni 3 Pau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut Distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki Distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya,
tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan Ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena kegepas sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playboy Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya.
Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapanot pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hanggapanot. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jawa Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homio membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapanot pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habemah TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homio Intan Jaya.
Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3. Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HP dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan Buaya Putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi suatu persatu honai atau kediaman masyarakat.
Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS, Kapten Infa Chaminardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap,
OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Octovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playboy Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar.
Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Ishak Pangemanan, Mr. T.N. Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Ishak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Ishak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan Kapungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam Kapungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam Gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam Gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam Gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM
yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai Barikas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 12 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN III. Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan
Penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 sampai 31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa, yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap dan ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dipantau, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba,
Tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapanot pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hanggapanot. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024.
Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambo pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Legend TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBMA TNI. Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo, Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu-Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagubau, dan Kenny Tipaka berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan Buaya Putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun, saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM.
Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Bayi Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Bayi Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Bayi Putih mendatangi suatu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari.
Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Octovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu,
Target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, KGPA menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias YGTK DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan.
kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homeo. Alhasil, gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Baibrat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habemah TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopassus
menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3. Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HP dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi suatu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS, Kapten Infacha Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena
sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifa Timur dan berkoordinasi dengan pos Embasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu buatan OPM, Felix Fomair 30 tahun mengatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo,
Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih. Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan
Mr. T.N. Han. Hal ini disampaikan ke Pendam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Ishak Pengemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Ishak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homil. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homeo. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM
yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOG ABWILHAN III, Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan
dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Popo Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada medio April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi satu persatu hodai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karumbu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Octovinus Sogalrey, Anan Nawipa, yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap dan ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandara Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba,
Tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jawa Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024.
Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Legend TNI Richard T. Tampu Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBM TNI. Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri dan Satgas Damai Kartins dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapan misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo, Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HBM dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun batalan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih,
yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Baya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Baya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Baya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, mengatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandu Gama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua,
yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Afianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Afianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu,
Target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias YGTK DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homil. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli.
Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homeo. Alhasil, gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap cengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopassus menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur,
Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau PM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang
mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifa Timur dan berkoordinasi dengan Pos Aimbasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo,
Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktofainus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024.
Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua. Ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Ishak Pengemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1950 dari Kecamatan Infanteri. Ishak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Korps TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik.
Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Lejen TNI Richard TH Tampu Polon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jawa Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai Barikas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Lejen TNI Richard TH Tampu Polon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN 3. Letjen TNI Richard TH Tampu Polon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi
Koordinasi TNI HP Badan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur bandara Poagapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun batalan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi suatu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi.
Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Eliban Katasebi tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar. Termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP 3 Ndugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 30
Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktofainus Sogalrey, Anan Nawipa, yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarei yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playboy Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandara Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah
Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampepolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampepolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai Barikas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homio membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampepolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil
Bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBM TNI. Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo, Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaka berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HBM dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat.
Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Baya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS Kapten Infacha Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29–31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil,
Namun organisasi Papua Merdeka (OPM) malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka (OPM) ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa, yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens.
Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandara Kepala Kampung kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habema. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif
mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam Gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam Gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam Gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Poga Patengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam Gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps HBMA, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps HBMA menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBMA TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM,
tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HP dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi satu persatu hodai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau PM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi
intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu buatan OPM, Felix Fomair 30 tahun berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM.
Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri.
Ishak Dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan Hanturi berjulukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habema, senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Korps TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan.
Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Lejen TNI Richard TH Tampu Polon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jawa Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yehuki, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habeba menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Lejen TNI Richard TH Tampu Polon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN 3. Letjen TNI Richard TH Tampu Polon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan Buaya Putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga.
Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun batalan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi suatu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu buatan OPM, Felix Fomair 30 tahun berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau.
Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni 3 Pau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar. Termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut Distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki Distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocoar tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya,
tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan Ramil Aradide Letda Anumerta Oktofainus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena kegepas sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias YGTK DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya.
Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homio membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habemah TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homio Intan Jaya.
Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3. Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun batalan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat.
Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifati, Bertegah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di Distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap,
OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandu Gama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap dan ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar.
Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Ishak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Ishak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Ishak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM
yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahuki, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai markas Kampung Paru Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 12 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOG ABWILHAN III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan
dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi suatu persatu hodai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29–31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 sampai 31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Octovinus Sogalrey, Anan Nawipa, yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playboy Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandara Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba,
tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampepolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampepolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024.
Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Legend TNI Richard T. Tampu Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBM TNI. Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartins dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo, Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOG ABWILHAN 3. Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaka berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HBM dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak.
Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Rider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Baya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Baya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Baya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29–31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut,
pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Afianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Afianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu.
6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias YGTK DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pagamanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pengamanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habema. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam Kapugan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif
mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam Gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam Gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam Gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Poga Pategah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam Gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps HBMA, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps HBMA menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBMA TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM,
tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagobau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi satu persatu hodai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi
intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM.
Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri.
Ishak Dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Korps TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap cengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampulon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan.
Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Lejen TNI Richard TH Tampu Polon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahuki, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps HBMA menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blokar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Lejen TNI Richard TH Tampu Polon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBMA TNI, Nanggala Kopassus, Blokar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN 3. Letjen TNI Richard TH Tampu Polon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga.
Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29–31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau.
Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni 3 Pau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan 1 gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut Distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki Distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya,
tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan Ramil Aradide Letda Anumerta Octavianus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Sogalrey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena kegepas sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu. Target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias YGTK DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pagamanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pengamanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya.
Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homio membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habemah TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homio Intan Jaya.
Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3. Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HP dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi suatu persatu hodai atau kediaman masyarakat.
Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap,
OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Octovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarei yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playboy Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar.
Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Ishak Pangemanan, Mr. T.N. Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Ishak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Ishak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Rajawira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM
yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai Barikas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 12 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN III. Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan
Penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29–31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karumbu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap dan ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema,
Tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogabwilhan 3 Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogabwilhan 3, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024.
Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Legend TNI Richard T. Tampu Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBMA TNI. Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartins dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo, Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN 3. Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun batalan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak.
Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Rider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Baya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Baya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilangga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Baya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandu Gama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut,
pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Afianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Afianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu.
6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias YGTK DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homil. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homeo. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam Kapugan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif
mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap cengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Poga Patengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps HBMA, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jau Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps HBMA menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapubolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBMA TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopassus menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM,
tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos Bagubau dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada medio April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi suatu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi
intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu buatan OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29–31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM.
Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Octovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri.
Izak Dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habema. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Korps TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Tampubolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan.
Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Lejen TNI Richard TH Tampu Polon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahuki, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habeba menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Lejen TNI Richard TH Tampu Polon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapan misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN 3. Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga.
Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun batalan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau.
Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni 3 Pau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya,
tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan Ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Sogalrey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya. Karena kegepas sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya.
Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapanot pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Mebard, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hanggapanot. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homio membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hanggapanot pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habemah TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homio Intan Jaya.
Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianos, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada medio April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan buaya putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan buaya putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan buaya putih mendatangi satu persatu hodai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis.
Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifati Bertegah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS Kapten Infa Chaminardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap,
OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar.
Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial memetik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Ishak Pangemanan, Mr. T.N. Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Ishak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Ishak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Ishak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM
yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jawa Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habema menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOGABWILHAN III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan
Penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HPMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi suatu persatu hodai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133 YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133 YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133 YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com,
Juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNP-BOPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNP-BOPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 sampai 31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNP-BKODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Octovinus Sogalrey, Anan Nawipa, yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarei yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playboy Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandara Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habeba,
Tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya? Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan bosur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Hatampulon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habemah, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampulon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habemah menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homio Intan Jaya Jumat 12 Mei 2024.
Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Legend TNI Richard T. Tampu Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBM TNI. Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo, Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif APKAM gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOG ABWILHAN 3. Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. APKAM gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh APKAM gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. APKAM gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HBM dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan APKAM gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan buaya putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan buaya putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan buaya putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak.
Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Rider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Baya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Baya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilangga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Baya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29–31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapat dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut,
pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Afianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Afianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu.
6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pagamanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pengamanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba, senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapah pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif
mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap cengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam Gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam Gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam Gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Poga Pategah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam Gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps HBMA, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan. Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jauh Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahukibo, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps HBMA menguasai markas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blukar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Richard T. Tampu-Bolon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari HBMA TNI, Nanggala Kopassus, Blukar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM,
tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KO GABWILHAN 3, Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI HP Badan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan buaya putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga. Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satu pun anggota ataupun pentolan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gome. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan Shato Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi suatu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu,
waktu. Mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau. Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni Tigapau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan satu gedung SD dibakar, termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Prajawira Yaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur.
Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas Bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya, tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan ramil Aradide Letda Anumerta Oktofainus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Solgarey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena Kegepa sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu, target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, Kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror serta tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea 1 Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playboy Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pangemanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam
penugasan di Papua. Catat jenderal yang pernah memimpin pasukan hantu rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal izah ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus, dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba, senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Korps TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Korps TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap cengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan oleh Apkam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apkam gabungan tersebut melibatkan satuan jajaran komando operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apkam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Pogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur center, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homio dan sekitarnya. Patroli di distrik Homio merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Tegas Panglima Kogab Wilhan 3 Letjen TNI Richard T. Hatampulbolon pasca menerima laporan keberhasilan tugas patroli. 4 markas rahasia OPM tumpas. 5 pasukan elit TNI Polri tangkap 24 kombatan dan 2 bos OPM KKB panik. Dalam 1 bulan pasca penetapan istilah OPM yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 4 pasukan TNI Polri berhasil melumpuhkan 24 anggota kombatan, 2 gembong dan 4 markas OPM. 4 pasukan yang dikerahkan tak main-main, pasukan elit yakni mulai Nanggala Kopassus, Korps Habema, Kopasgat, Satgas Damai Kartens, Blukar Polri hingga Satgas Batalion Infanteri dikerahkan. Setidaknya ada 5 wilayah yang menjadi sarang OPM dikawal ketat yakni Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Paniai Maibat, dan Yahukibo Papua Pegunungan.
Dalam 1 bulan, pasukan TNI Polri mampu menumpas 4 markas rahasia OPM dalam bergerak cepat terukur atas komando dari Panglima Kogab Wilhan III, Lejen TNI Richard TH Tampu Polon. Gerakan pertama, pasukan elit dari Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti yang menguasai markas OPM pimpinan Manfred Fatem Dusun Sagu Aifat Timur Jawa Barat, Papua Barat awal April 2024. Selanjutnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menangkap 8 anggota OPM dari kelompok Kopi Tua Heluka, Yota Mugiangge di DKI, Kabupaten Yahuki, Papua Pegunungan 11 April 2024. Lalu Korps Habeba menguasai Barikas Kampung Paro Distrik Kenyam Duga pada 19 April 2024. Selanjutnya, tim gabungan Kopassus dan Blokar Polri menguasai Kampung Pagopa Distrik Homeo Intan Jaya Jumat 16 Mei 2024. Pasukan TNI Polri menduduki kawasan Paniai dan Intan Jaya serta Duga. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambom pada 9 Mei mengklaim militer Indonesia melancarkan serangan udara di permukiman warga sipil wilayah Intan Jaya. Namun hal ini dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Justru tindakan OPM menyerang Polsek dan Koramil di Homeo membuat warga meninggalkan kampung bukan mengungsi. Panglima Kogab Wilhan III Lejen TNI Richard TH Tampu Polon pada Sabtu 11 Mei juga menegaskan bahwa TNI Polri berusaha keras mengamankan Papua mempercepat pembangunan. Warga sipil bukan mengungsi, mereka hanya mengamankan diri. Kini sudah kembali lagi, kondisi berhasil diamankan. Menurut Richard, pasukan TNI Polri melanjutkan pengejaran 5 pasukan dari Habema TNI, Nanggala Kopassus, Blokar Brimob Polri, dan Satgas Damai Kartens dan Kopasgat melakukan pengejaran. Ada 4 markas yang dikuasai, contohnya salah satu gerak cepat TNI saat menguasai markas di Pogapa misalnya digunakan sebagai tempat pengintaian, kini dikuasai TNI Polri. Maka itu ia mengatakan TNI Polri intens melakukan patroli keamanan pasca beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Homeo Intan Jaya. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua. Pagi buta OPM panik dikejar TNI, bikin markas rahasia hancur, senjata disita. Aparat keamanan yang tergabung dalam Komando Operasi Koops TNI dan Satgas Nanggala Kopasua menggempur markas rahasia Organisasi Papua Merdeka OPM Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 subuh. Sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, Satgas TNI yang tengah berpatroli menemukan tanda-tanda kemunculan OPM. Para personel pun langsung mengejar gerombolan OPM hingga baku tembak tak terelakkan lagi. OPM pun terdesak dan lari tunggang langgang ke dalam hutan. Di akhir tahap pengejaran, ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, senter, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM beserta pos tinjau OPM yang digunakan untuk mengintai kondisi wilayah Homeo dan sekitarnya. Patroli di distrik Homeo merupakan langkah proaktif Apkam gabungan untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah yang kondusif guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua, ucap Panglima KOG ABWILHAN 3. Letjen TNI Richard TH Tampu Polon. Nekat menyerang OPM, kena batunya. Markas dihancurkan TNI, senjata disita. Ketar-ketir dikejar aparat. Gerombolan OPM bak kena batunya. Kala TNI mulai melakukan serangan balasan. Bahkan gerombolan OPM ngeyel melakukan serangan ketar-ketir kala dikejar balik oleh aparat TNI. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus, Bagubau, dan Kenny Tipaga berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homeo. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Bogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30 menit. Apgam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homeo terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homeo. Kegiatan patroli secara aktif dilakukan oleh Apgam gabungan mendatangkan keberhasilan pada hari Sabtu dini hari tadi. Apgam gabungan tersebut melibatkan sentuhan jajaran Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus. Sebelum kontak berlangsung, pasukan Apgam gabungan yang berada di area ujung timur Bandara Bogapa Tengah melakukan pengecekan wilayah. Saat patroli menemukan indikasi keberadaan OPM di sekitar daerah patroli dan melakukan pengejaran yang diikuti dengan kotak tembak. Di akhir tahap pengejaran ditemukan hasil berupa senjata anak panah dan busur, santer, beberapa foto OPM, tempat perlindungan tidak permanen yang dibangun OPM. Kogoya CS dibikin ngumpet, pasukan Buaya Putih tembus desa horor OPM. Pasukan Buaya Putih menerobos masuk salah satu desa horor yang ada di wilayah Papua Tengah, yakni distrik Ilaga.
Beberapa kali sudah OPM berbuat anarkis di wilayah ini. Bukan hanya menyasar TNI Polri, tetapi sejumlah masyarakat sipil sudah jadi korbannya. Namun saat pasukan Buaya Putih datang pada Rabu 15 Mei, satupun anggota ataupun bantuan OPM tidak terlihat. Mengutip dari Wikipedia.com, pasukan Buaya Putih merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Nama sebenarnya dari pasukan ini adalah Batalion Infanteri Raider 323 Buaya Putih, yang sudah didirikan sejak 15 November 1950. Sementara itu, di distrik Ilaga sudah menjadi salah satu basis kegiatan OPM. Mengutip tribunpapua.com, Ilaga berada di kawasan dataran tinggi bagian tengah Provinsi Papua. Pada media Oktober 2001, gerilyawan OPM sempat menduduki daerah. Sudah beberapa tahun kelompok OPM melakukan penyerangan di Ilaga. Pada media April dan Mei 2021, KKB melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak. Pada awal tahun 2022 atau tepatnya 27 Januari 2022, KKB kembali melakukan kontak tembak dengan anggota TNI AD di distrik Gombe. Akibat kontak tembak tersebut, prajurit TNI dari personel Satgas Kodim Yonif Raider 408 Subrasta gugur. Beruntung saat pasukan Buaya Putih berkunjung 15 Mei 2024 ini, sama sekali tidak ada konflik yang terjadi. Pasukan Buaya Putih datang ke kampung Kago yang berada di distrik Ilaga. Tujuan mereka bukan berburu OPM, tapi mengatasi masalah hidup yang selama ini diderita masyarakat setempat. Kondisi masyarakat di kampung sangat menyedihkan, nyaris tak ada fasilitas kesehatan yang layak yang ada di sana. Karena itulah Komandan Pasukan Putih Letnan Kolonel Infantri Wiratno memerintahkan prajurit-prajurit TNI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan dipimpin Letnan 1 Dr. Rifki, pasukan Buaya Putih mendatangi satu persatu honai atau kediaman masyarakat. Lalu mereka memeriksa kondisi kesehatan dan memberikan penanganan medis. Sebanyak 29 orang mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM menyerahkan diri dan mengucap sumpah ikrar setia kepada NKRI. Pengucapan ikrar sumpah ke NKRI ini digelar di halaman pos Aimasa Satgas Yonif 133YS, Kampung Aimasa, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maiban, Papua Barat Daya, pada Senin 13 Mei 2024. Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS, Kapten Infaca Minardo Sinaga menyampaikannya. Pihaknya merasa bangga pada peserta ikrar karena sudah kembali pada pangkuan NKRI. 29 orang mantan OPM itu dibantu oleh para tokoh di distrik Aifat Timur dan berkoordinasi dengan pos Aimasa Satgas Yonif 133YS supaya bisa kembali ke kampung halaman dan lepas dari pengaruh paham OPM. Awalnya tim patroli Satgas Yonif 133YS menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM wilayah Sorong Raya di sebuah rumah tidak berpenghuni di kampung Aitrem. Setelah diminta keterangannya, mereka mengaku terpaksa ikut bergabung dalam OPM karena kerap mendapat intimidasi dari pentolan-pentolan OPM. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku sering melihat dan merasakan berbagai aksi kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Mereka lantas memutuskan untuk lepas dari organisasi tersebut dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Salah satu anggota OPM, Felix Fomair, 30 tahun, berkatakan alasannya kembali ke NKRI karena ingin hidup normal dan ingin menyekolahkan anak-anaknya dan ingin hidup yang lebih tenang. Sedangkan alasan mereka dulu bergabung dengan OPM karena dipaksa dan sering mendapat intimidasi berupa ancaman dari pentolan-pentolan OPM. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal Organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB-OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Cuma 20 menit, serangan kilat Kopassus bikin panik, OPM Keni Tipagau tumbang. Serangan kilat yang dilakukan Satgas Nanggala dari Kopassus membuat panik organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Keni Tipagau.
Keni dan anak buahnya mundur terbirit-birit dari Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sebelumnya selama 3 hari OPM Keni 3 Pau leluasa di Homeo dengan menyerang Polsek dan Koramil. Bahkan 1 gedung SD dibakar. Termasuk seorang pemuda ditembak mati. Satgas Nanggala Kopassus pun melancarkan serangan kilat merebut Distrik Homeo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki OPM selama 3 hari. Satgas Nanggala Kopassus juga berhasil mengevakuasi jenazah warga sekitar bernama Alexander Parapak dalam operasi tempur kilat tersebut. Dilansir tribunpapua.com, Panglima Kogabu Wilhan III, Letjen TNI Richard Th. Tampu Bolon mengatakan serangan kilat itu dilakukan awal Mei tahun 2024 lalu. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 menit tersebut, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki Distrik Homeo meskipun mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM. Operasi kilat ini dipimpin Brigjen TNI Laki Avianto yang saat ini bertugas sebagai Komandan Korem 172 Praja Wirayaksa. Diketahui, Brigjen TNI Laki Avianto saat ini mengemban amanat sebagai Panglima Komando Operasi Habema. OPM dijebak pasukan TNI, dibiarkan masuk perangkap lalu disergap. Niatnya diam-diam hendak menyerang Polsek dan Koramil, namun organisasi Papua Merdeka OPM malah disergap pasukan TNI. Serangan itu gagal setelah TNI berhasil mengendus rencana penyerangan OPM dari laporan warga. Pasukan TNI memasang jebakan dengan membiarkan OPM bergerak mendekati Polsek dan Koramil. Namun setelah terperangkap, OPM diberondong tembakan dari segala penjuru. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, personel memperoleh informasi dari jaringan di lapangan bahwa OPM akan lakukan penyerangan terhadap Polsek dan Koramil, kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartens AKBP Bayu Suseno seperti dilansir tribunpapua.com, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Intan Jaya pada Jumat 10/5 sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur. Aparat lalu menyusun rencana untuk menyergap KKB setelah menerima laporan KKB Papua bakal menyerang. Bahkan termonitor beberapa anggota KKB yang sedang bersiap-siap untuk menyerang Polsek dan Koramil, imbuhnya. Bayu mengatakan aparat keamanan kemudian melepas tembakan ke arah OPM dan dibalas oleh OPM. Baku tembak itu berlangsung hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Bayu memastikan tidak ada korban dari pihak aparat keamanan dalam insiden tersebut. Meski demikian, aparat TNI Polri masih berjaga di sekitar lokasi. Saat ini, seluruh jajaran aparat keamanan baik TNI Polri masih berada dalam siaga 1 memantau setiap pergerakan KKB. Kolonel OPM Jagal Egyanus Kogoya tersungkur ditembus peluru sniper TNI. Petualangan salah seorang jagal anak buah Egyanus Kogoya tersungkur tak bernyawa setelah ditembus peluru sniper penembak jitu pasukan TNI. Jagal organisasi Papua Merdeka OPM ini terkenal bengis saat memimpin serangan ke TNI dan Polri. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir poskupang.com, juru bicara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan salah satu kolonel TPNPB OPM yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29-31 Mei tahun 2023 lalu. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP Tigandugama Derakma Eliban gugur dalam medan perang pada tanggal 31 Mei tahun 2023, kata Sebi. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan tanggal 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Eliban, kata Sebi, tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia menjadi target sniper TNI. Satgas Cartens blokade markas bos OPM Kegepa, ulah kejinya bocor tembak dan ramil dan sebar fitnah. Ulah keji Komandan Batalion Kegepa Nipouda di kawasan Paniai terutama distrik Agadide dan sekitarnya,
tak hanya membuat teror, tetapi juga menyebar fitnah dan menjadikan perwira TNI sebagai sasaran. Hal itu terbukti dari pengakuan salah satu pelaku penembakan dan Ramil Aradide Letda Anumerta Oktovinus Sogalrey, Anan Nawipa yang ditangkap Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Anan mengaku, dia terprovokasi menembak Sogalrey yang merupakan temannya sendiri dan kerap membantu keluarganya, karena kegepas sang komandan memfitnah sang perwira TNI telah membagikan sembako berisi racun. Lalu, ada perintah dari bos OPM itu. Target OPM adalah mengincar perwira TNI yang tengah berjalan sendirian. Hal ini yang dijelaskan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Menurut dia, kegepa menyebar hoaks soal racun dan membuat teror sera tindakan keras lainnya. Maka itu, aparat masih mengejar 6 pelaku lainnya usai menangkap Anan Nawipa lebih dulu. 6 orang masih DPO, daftar pencarian orang, kata Bayu. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, para pelaku yang terlibat adalah Osea Satu Boma, Jemi alias Yegetaka DG, Yakob Bonai alias Bonai Bon, Yakobus Nawipa, Playbo Nawipa, dan UKM. Mereka kini masuk dalam DPO Satgas Damai Cartens. Pasukan gabungan TNI Polri ini sudah melakukan blokade dan pengamanan di kawasan Paniai dan sekitarnya. Anan Nawipa mengakui kelompoknya lah yang melakukan pembunuhan terhadap Dan Ramil tahun 1703-4 Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri, ujar Faizal. Jenderal Hantu Rimba marah besar. Buru OPM sandera Kepala Kampung Kelompok Undios Kogoya. Aksi kejam OPM Kelompok Undios Kogoya yang menyandera Kepala Kampung Wilayah Intan Jaya, Papua yang viral di media sosial mematik reaksi keras Pangdam Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pagamanan, Mr. TN Han. Hal ini disampaikan ke Pangdam Cendrawasih, Letkol Infanteri Chandra Kurniawan saat menyesalkan kejadian tersebut dan siap menindak tegas pelakunya. Aparat kampung selama ini aktif melayani masyarakat dan berat tugasnya sehingga semestinya harus dibantu, bukan disiksa seperti ini, ujarnya, Minggu 12 Mei 2024. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Nugraha Gumilar. Ya benar, video tersebut menunjukkan tindakan OPM yang biadab dan pelakunya aksi teror kepada masyarakat dengan tujuan agar takut bergabung dengan TNI untuk membangun Papua, ujarnya 13 Mei 2024. Lantas siapakah Izak Pengamanan? Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya merupakan abituren Akademi Militer 1990 dari Kecamatan Infanteri. Izak dapat adalah Jenderal Kopassus yang mempunyai pengalaman panjang dalam penugasan di Papua. Tercatat Jenderal yang pernah memimpin pasukan Hantu Rimba julukan Kopassus ini pernah menjabat Komandan Korem Raja Wira Yakti pada Kodam Cendrawasih di tahun 2020 hingga 2022. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal Izak ketika akhirnya resmi menjabat Pangdam Cendrawasih. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Batalion 32 pada Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Kemudian Wakil Komandan Grup 3 Kopassus, Yuda Kopassus dan Komandan Grup 3 Sandi Yuda Kopassus. Intelijen Tempur Kopassus, tim kecil usir OPM dari markas tersembunyi bersama Kops Habeba. Senyap. Bergerak dalam senyap, ciri khas dari tim kecil bernama Satgas Nanggala Kopassus. Bersama dengan aparat yang tergabung dalam Kops TNI Habema, tim Satgas Nanggala Kopassus berhasil menggebuk mundur gerombolan OPM dari markas rahasianya. Alhasil OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berhasil dipukul mundur pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya dihimpun dari beberapa sumber. Tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya, membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya.
Sebelumnya, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau dipukul mundur oleh anggota TNI Polri yang berjaga di wilayah distrik Homio. Pihak aparat terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. OPM dipukul mundur, kepergok aparat TNI lagi patroli. Ketakutan sampai senjata tertinggal. Baku tembak antara organisasi Papua Merdeka dan aparat TNI tak terelakkan. Kala aparat yang tergabung dalam Satgas Kops TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus berpatroli. Saat patroli tersebut, Satgas menemukan adanya indikasi pergerakan OPM di wilayah distrik Homio. Alhasil gerombolan OPM terdesak hingga mereka memilih menyelamatkan diri sampai senjata mereka tertinggal. Dikutip dari situs resmi TNI, OPM kelompok Afrianus Bagubau dan Kenny Tipagau berusaha menyerang aparat keamanan gabungan yang tengah mengamankan distrik Homio. Usaha penyerangan dilakukan di sekitar area ujung timur Bandara Pogapa pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 4:30. Apkam gabungan yang berjaga-jaga di wilayah distrik Homio terus melancarkan langkah-langkah proaktif mengamankan wilayah setempat dari gangguan OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Homio. Kegiatan patroli yang secara aktif dilakukan